Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Gregorius dari Nisa, Uskup dan Bapa Gereja. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang Santo hari ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Gregorius lahir di Kaesarea sekitar tahun 330. Keluarganya sungguh keluarga yang terberkati. Ibunya seorang martir. Dua orang kakaknya adalah Basilius Agung dan Petrus Sebaste digelari kudus oleh gereja. Demikian juga Makrina, saudarinya yang tertua. Gregorius dikenal aktif di dalam masalah-masalah gereja dan berpengaruh besar di dalam beberapa konsili dan sinode. Ia dididik oleh kakak Basilius Agung, kemudian ia menikah dengan Theosebia dan dianugerahi beberapa anak. Sebagai aktivis gereja, ia diberi tugas sebagai rektor. Tetapi tugas suci ini ditinggalkannya karena mulai tertarik pada pekerjaan sebagai pengajar ilmu retorika. Pekerjaan ini pun ditinggalkannya karena dianggap tidak berkaitan sedikit pun dengan hal-hal keagamaan. Karena ketidakpuasannya itu, dan lebih-lebih karena pengaruh kakaknya, ia kembali aktif di dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan keagamaan. Dalam menjalankan tugas itu, hatinya tergerak untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ia lalu memutuskan untuk menjadi imam. Pada masa itu, kehidupan selibat imam-imam belum menjadi suatu kewajiban dalam hukum gereja, sehingga perkawinannya dengan Theosebia tidaklah menjadi halangan baginya untuk menerima tabbisan imamat. Atas pengaruh dan bujukan kakaknya, Basilius, ia kemudian ditahbiskan menjadi uskup di Nisa, wilayah provinsi Kapadokia, Asia Kecil pada tahun 372. Dengan keahliannya dan imannya yang kokoh, ia menjadi seorang pembela ulung ajaran para rasul terhadap rongrongan para penganut Arianisme. Karena itu, atas desakan para pengikut Arianisme, Demosthenes, gubernur provinsi Pontus, mengusir dia dari keuskupannya. Ia baru kembali memimpin keuskupannya setelah Demosthenes meninggal dunia pada tahun 378. Pada konsili di Antioquia pada tahun 379 yang diadakan untuk mengutuk kaum Arian dan kesalahan kaum-kaum Meletian, Gregorius tampil sangat menonjol dengan pandangan-pandangan yang benar. Ia kemudian diutus oleh semua uskup timur untuk melawan kaum Arian yang menyebarkan ajaran-ajaran yang salah di gereja-gereja Palestina dan Arab. Ketika berada di Palestina, ia terkejut dengan sikap-sikap tidak terpuji para peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci di mana Yesus lahir, hidup, dan wafat. Ketidakpuasan dan kemarahannya dituangkan dalam tulis-tulisannya. Di dalamnya ia mengingatkan semua orang Kristen untuk menaruh hormat pada tempat-tempat suci itu. Ia dengan tegas mengatakan bahwa kegiatan ziarah bukanlah jaminan untuk mendapatkan hidup suci dan tidak dengan sendirinya mendatangkan keselamatan bagi seorang penziarah. Gregorius dikenal sebagai Bapa Gereja yang banyak menulis. Tulisan-tulisannya berisi pandangan-pandangan iman yang benar yang diperkuat pandangan filosofis yang berkembang pada masa itu.
Tulisan-tulisannya yang berhubungan dengan kitab suci menggunakan metode alegoris yang dikembangkan oleh Origenes. Tulisannya tentang Trinitas dilukiskan dengan memanfaatkan teori ide-ide dari Plato. Khotbah-khotbahnya sangat disenangi banyak orang karena berisi pandangan-pandangan iman yang sesuai dengan ajaran para rasul. Pada konsili di Konstantinopel pada tahun 381, Gregorius ikut aktif memberi pandangan-pandangannya tentang ajaran iman yang benar. Ia dianggap sebagai tiang agung pengajaran iman yang benar. Ia meninggal pada tahun 394. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Gregorius yang kita rayakan hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita tentang perjalanan Santo hari ini kita semakin diberkati, bisa menjadi panutan buat hidup kita, bahkan melakukan kehendak yang benar sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon pamit dulu untuk melanjutkan baca liturgi dan renungan harian Katolik hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yunus 3 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka membalikkan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda,
tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Banyak orang yang mencari Yesus bukan karena percaya, tetapi hanya untuk meminta tanda. Dan Yesus menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan mereka tanda, kecuali tanda Nabi Yunus. Ketidakmampuan mereka untuk menangkap tanda-tanda yang sudah diberikan Yesus membuat mereka menjadi bangsa yang tidak diperhitungkan Allah, meskipun mereka adalah keturunan Abraham. Kedegilan dan kekerasan hati membuat mereka tidak mampu menangkap tanda-tanda dari Allah yang dibuat Yesus dalam hidup dan karyanya. Para pengikut Yesus hanya mencari hal-hal yang menguntungkan diri, entah berupa mujizat maupun ketenaran karena memiliki guru yang hebat. Hal yang sama juga terjadi dalam diri para murid. Mereka tidak memahami bahwa sebenarnya ada hal yang lebih mendasar daripada sekedar tanda-tanda dan mujizat, yakni hidup pertobatan dan iman pada Allah. Dengan mencari tanda-tanda, mereka justru memperlakukan Yesus hanya seperti seorang pesulap atau dukun. Padahal, Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Apa yang dikecam Yesus pada masa lalu juga merupakan situasi yang sama terjadi pada masa kini. Orang-orang Kristen kerap berhenti pada upaya mencari tanda. Misa-misa penyembuhan kerap dibanjiri umat ketimbang sebuah misa minggu pagi. Novena-novena besar dihadiri ratusan bahkan ribuan umat, seperti kebaktian di lingkungan kerap kali terasa sepi. Rupanya, iman kita masih sebatas untuk mencari tanda dan mujizat, bukan sebuah ikhtiar untuk mencintai Tuhan dan hidup dalam pertobatan terus-menerus. Semoga demikian. Amin.